mahkota yang menolak pemiliknya pada zaman ketika dunia masih muda. Para penjaga membentuk realitas dengan kehendak mereka. Mereka bukan dewa. Mereka adalah konsep yang diberi kesadaran, kekuatan, kebijaksanaan, kesetiaan, dan ketakutan. Namun kehendak-kehendak itu saling bertabrakan. Dunia retak oleh perang abadi. Untuk menghentikannya, mereka menciptakan satu benda terlarang, mahkota aksiom. Mahkota yang bisa melihat semua kemungkinan masa depan dan memaksa pemakainya memilih satu jalan dengan harga yang tak pernah adil. Zaman raja-raja yang gagal, raja pertama menjadi tiran demi keamanan. Raja kedua mengorbankan rakyatnya demi kedamaian jangka panjang. Raja ketiga memilih ragu dan membiarkan dunia terbakar. Tak satu pun yang bertahan. Akhirnya, mahkota aksiom menghilang. Dan tanpa penentu masa depan, dunia terjatuh ke dalam perang yang lebih kejam dari sebelumnya. Kerajaan Aeralis runtuh. Peta dunia berubah, dan legenda menjadi satu-satunya sisa kebenaran. Cerita anak pandai besi dan mahkota terlarang ratusan tahun kemudian. Di desa Abu yang dibangun di atas tanah bekas medan perang, hidup seorang pemuda bernama Kyle. Ia bukan bangsawan, bukan prajurit, bukan penyihir. Ia hanya anak pandai besi yang lebih sering memperbaiki alat tani daripada menempa pedang. Suatu hari, saat menggali logam tua di gua terlarang, Kyle menemukan bangkai naga purba. Naga itu tidak mati karena luka. Tidak ada bekas pertempuran. Ia mati karena ketakutan. Di bawah tulang rusuk naga itu bersemayam mahkota aksiom. Saat Kyle menyentuhnya, waktu terhenti. Ia melihat masa depan, kota runtuh, lautan darah, dan dirinya sendiri duduk di takhta yang dibangun dari pengorbanan. Kyle menjerit dan melepaskan mahkota itu. Namun sudah terlambat. Mahkota telah memilih. Fase dunia yang mulai mengejar. Bisikan penjaga mulai menghantui Kyle. Setiap malam ia melihat pilihan yang belum terjadi. Sementara itu, kabar tentang mahkota aksiom menyebar. Raja-raja baru bangkit. Jenderal mengangkat bendera perang. Bahkan gereja cahaya yang bersumpah menolak kekuasaan absolut, mengirim pemburu suci untuk merebut mahkota. Kyle melarikan diri. Di tengah pelariannya, ia bertemu Ceres, penyihir buta dari Ordo Penjaga Bayangan. Ceres berkata, mahkota itu tidak menciptakan monster. Ia hanya mempercepat keputusan terburuk manusia. Ia juga mengungkap kebenaran mengerikan. Mahkota aksiom tidak bisa dihancurkan, kecuali oleh seseorang yang tidak menginginkan masa depan untuk dirinya sendiri. Perang yang tak terelakkan. 3 kerajaan bertabrakan di dataran Irel. Puluhan ribu tentara. Naga yang dibangkitkan, sihir yang membelah langit. Kyle tertangkap. Para raja memaksanya mengenakan mahkota, berharap ia memilih masa depan yang menguntungkan mereka. Kyle melihat semuanya. Jika ia memilih satu kerajaan, 2 lainnya musnah. Jika ia memilih kedamaian cepat, generasi mendatang hidup dalam tirani. Tidak ada pilihan baik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mahkota aksiom kebingungan karena Kyle menolak memilih. Pilihan terakhir dengan mahkota di kepalanya, Kyle melangkah ke tengah medan perang. Ia berbicara kepada semua orang, tanpa sihir, tanpa paksaan. Tidak ada masa depan yang bersih dari darah jika kita terus menyerahkannya pada satu tangan. Kyle mengalihkan kekuatan mahkota ke dirinya sendiri. Bukan untuk memerintah, tapi untuk menampung semua kemungkinan. Tubuhnya retak oleh energi penjaga. Ceres berteriak memintanya berhenti. Namun, Kyle tersenyum. Dengan sisa kesadarannya, ia menghancurkan mahkota aksiom bukan secara fisik, melainkan secara konsep. Tak ada lagi satu masa depan. Tak ada lagi ramalan mutlak. Dunia tanpa mahkota perang berhenti. Bukan karena perdamaian ajaib, tapi karena tidak ada lagi alasan untuk memperebutkan masa depan. Kyle selamat. Tubuhnya lemah, namun pikirannya bebas dari bisikan. Para penjaga menghilang. Dunia menjadi tidak pasti. Namun manusia mulai belajar membangun masa depan bersama, bukan menunggu seseorang memilihkannya. Kyle kembali ke desanya, bukan sebagai raja, tapi sebagai pandai besi. Ia menempa alat, bukan senjata. Dan di atas bengkelnya, tertulis satu kalimat. Masa depan bukan sesuatu yang diwariskan. Ia adalah sesuatu yang dibangun. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia tidak memiliki penguasa takdir, namun ia memiliki harapan.